Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 5. Kami ingin menuntaskan tugas UTS kami yang kemarin sempat Ibu revisi terkait masalah studi kasus topologi kami. Jadi di sini kami mengulang eh, studi kasus yang kami gunakan itu di kampus-kampus kecil atau kampus-kampus sederhana yang ada di Makassar, yang di mana memiliki ruang admin, ruang office, lab komputer, ruang server, lab animasi, dan perpustakaan. Jadi yang pertama itu Bu, kami mengatur untuk eh, setiap jaringan yang ada di setiap ruangan ini terhubung ke pusat atau core. Yang kami gunakan di sini adalah router. Kami menggunakan topologi star untuk menghubungkan setiap ruangan yang ada pada jaringan ke jaringan pusat. Nah, selanjutnya izinkan teman-teman saya untuk menjelaskan tiap-tiap bagian yang mereka yang kerjakan pada perancangan topologi kami. Silakan, Muhammad Raihan Al-Arkam. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian ruangan office room. Dari hasil kerja kami terlihat struktur jaringan berbentuk topologi tree dengan beberapa level hierarki. Yang di mana level atasnya terdapat router atau switch utama dengan interface fast Ethernet 0/1 yang memiliki alamat IP seperti 192.168.20.1/27. Ini bertindak sebagai root atau node pusat yang menghubungkan cabang-cabang bawahnya. Selanjutnya ada cabang yang di tengah, yaitu beberapa subcabang dengan interface FA0/0, 0/8, 0/9, dan lain-lain yang menghubungkan ke perangkat user seperti PC 0 hingga PC 9 dan printer 0 hingga printer 3. Setiap cabang memiliki alamat IP dalam rentang subnet yang sama atau terkait seperti 192.168.10.1/27 atau 10.10.10.2. Selanjutnya perangkat-perangkat termasuk PC dan printer yang tersebar di berbagai level dihubungkan melalui kabel ke interface FA0. Ada juga indikasi alamat IP statis atau dinamis yang dikonfigurasi pada masing-masing perangkat. Selanjutnya di bagian konfigurasi IP dan subnetting, yang pertama itu kita melakukan mengkonfigurasikan interface menggunakan kelas IPC dengan prefix 27, subnet masknya 255.255.255.224. Pada office room kami menggunakan topologi tree ini bertujuan agar pembagian subnet menjadi lebih efisien dalam penggunaan jaringan. Sekian dari saya kembalikan ke teman moderator. Baik, terima kasih teman kelompok saya, Muhammad Raihan Al-Arkam. Selanjutnya Ibu, kami di sini punya admin room yang dimana ini dikerjakan oleh teman kelompok kami yakni Anastasia Maharani Putri. Silahkan Saudari Anastasia dijelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan admin room. Pada jaringan di ruang admin dirancang menggunakan topologi star, di mana seluruh perangkat seperti 6 PC dan 2 printer terhubung ke satu switch utama yang kemudian tersambung ke router pusat. Topologi ini dipilih karena mudah dalam pengelolaan serta memiliki keunggulan dalam stabilitas koneksi, di mana gangguan pada satu perangkat tidak akan memengaruhi perangkat lainnya.
Ruangan ini menggunakan satu subnet dengan alamat 192.168.30.1/27 yang berfungsi untuk memisahkan lalu lintas data administrasi dari jaringan lain sehingga komunikasi menjadi lebih aman, teratur, dan efisien. Pada jaringan ini, bandwidth total sebesar 1 GB per second dibagi ke setiap ruangan sesuai kebutuhan. Sementara setiap port pada switch menggunakan fast Ethernet dengan kecepatan maksimum 100 MB per second. Seluruh port dikonfigurasikan dalam mode terang agar dapat mengirimkan lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu jalur, memungkinkan jaringan di ruang admin tetap terhubung dengan jaringan lain di kampus melalui router utama. Semua port juga diatur dalam mode auto untuk bandwidth dan duplex, sehingga dapat menyesuaikan secara otomatis dengan perangkat yang terhubung. Dengan konfigurasi tersebut, jaringan di ruangan admin mampu beroperasi secara stabil dan efisien, sekaligus memberikan keamanan dan kemudahan dalam pengelolaan. Pembagian subnet dan penerapan VLAN membuat komunikasi antar perangkat berjalan lancar tanpa saling mengganggu, sehingga sistem administrasi dapat dijalankan dengan optimal dan tetap terintegrasi dengan jaringan kampus secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman kelompok saya Anastasia Maharani. Selanjutnya Ibu, di sini kami memiliki perancangan perpustakaan yang dimana ini dikerjakan oleh teman kelompok saya, yakni Ahmad Jayadi. Silakan Ahmad Jayadi dijelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan pada bagian perpustakaan. Pada jaringan ini digunakan topologi star. Disebut topologi star karena semua perangkat seperti komputer, printer, dan access point terhubung ke satu perangkat pusat, yaitu switch utama. Jadi setiap perangkat tidak saling terhubung langsung, tetapi semua komunikasi data harus menjadi switch terlebih dahulu. Dari gambar bisa kita lihat, router di sebelah kiri berfungsi sebagai gateway yang menghubungkan jaringan perpustakaan ke jaringan luar. Router ini memiliki alamat IP 4.1 yang juga menjadi alamat gateway bagi seluruh perangkat di jaringan lokal. Selanjutnya, router tersebut terhubung ke switch yang menjadi pusat distribusi koneksi kabel untuk beberapa PC dan printer. Setiap PC dan printer mendapatkan koneksi melalui port fast Ethernet pada switch. Kemudian dari switch juga terdapat satu koneksi menuju access point. Access point ini digunakan untuk menghubungkan laptop-laptop secara nirkabel. Untuk pengalamatan IP, seluruh perangkat berada dalam subnet 40.0. Distribusi alamat IP ke setiap perangkat dilakukan secara otomatis menggunakan layanan DHCP untuk konfigurasi di router. Sedangkan rancangan ini jaringan perpustakaan menjadi lebih teratur, mudah dikelola, dan efisien dalam menghubungkan berbagai perangkat, baik yang menggunakan kabel maupun wireless. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman kelompok saya Ahmad Jayadi. Selanjutnya Ibu, kami di sini ada memiliki perancangan lab animasi yang dimana ini dikerjakan oleh saudari Andi Rahmawati. Silakan Andi Rahmawati dijelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian lab animasi. Jaringan di lab animasi kami rancang menggunakan topologi tree, yang mana router utama lab animasi berfungsi sebagai akar, kemudian bercabang menjadi dua segmen jaringan terpisah yang menggunakan interface berbeda, yaitu pada segmen pertama yang bagian atas itu menggunakan fast Internet 0/0, dan segmen yang kedua bagian bawah menggunakan fast Internet 0/1.
Pada kedua interface ini, kami mengkonfigurasi subnetting dengan IP kelas C menggunakan prefix 27 dengan subnet mask 255.255.254 dan menetapkan gateway pada 192.168.50.1 pada segmen pertama dan 192.168.601.60.1 pada segmen kedua. Kami menggunakan prefix 27 ini bertujuan untuk mengefisiensikan penggunaan alamat IP karena setiap subnet hanya menyediakan 30 host yang valid. Kombinasi topologi tree dan pembagian subnet ganda ini secara efektif mempertahankan kecepatan dan stabilitas jaringan yang tinggi, yang sangat penting untuk mendukung kegiatan transfer file berukuran besar. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman kelompok saya Andi Rahmawati. Selanjutnya Ibu, kami di sini memiliki perancangan server room yang dimana ini dibuat oleh teman kelompok kami, yakni Saudari Nezia Bastisa Astama. Silahkan dijelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada jaringan server room menggunakan topologi tree. Dalam topologi ini, router berperan sebagai pusat utama yang menghubungkan beberapa perangkat jaringan di bawahnya secara bertingkat. Setiap perangkat tersambung melalui jalur terstruktur yang membentuk cabang seperti ranting pohon. Pada server room ini, router terhubung langsung ke beberapa perangkat penting. Interface FA0 per 0 pada router mengarah ke switch utama yang kemudian bercabang ke dua PC, yaitu PC70 dan PC47 melalui port FA0 per 2 dan FA0 per 3. Jalur ini menunjukkan hubungan hierarki dari router ke switch, kemudian ke masing-masing PC, sesuai konsep dasar topologi tree. Selain itu, router juga memiliki koneksi lain ke server DNS melalui jaringan 192.168.1.0/24 dengan alamat 192.168.1.2 untuk server dan 192.168.1.1 untuk gateway router. Topologi tree dipilih karena memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih terstruktur dan skalabel, sehingga memudahkan pengembangan atau penambahan perangkat di masa mendatang tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Setiap cabang jaringan bekerja secara independen namun tetap terhubung melalui router utama, sehingga jika salah satu perangkat mengalami gangguan, perangkat lain tetap dapat beroperasi normal. Server room ini menggunakan satu subnet yaitu 192.168.70.1/27 yang menghubungkan router, switch, dan dua PC, sedangkan server DNS berada pada subnet berbeda, yakni 192.168.1.0/24 untuk memisahkan fungsi layanan jaringan dari lalu lintas data pengguna. Dengan konfigurasi berbentuk topologi tree, jaringan di server room dapat berfungsi secara stabil, efisien, dan mudah dikembangkan, sekaligus menjaga integrasi antar perangkat melalui router utama. Router di bagian atas terstruktur berperan penting dalam mengatur lalu lintas data, sedangkan server DNS memastikan setiap perangkat di jaringan dapat mengakses layanan dengan cepat dan akurat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman kelompok kami Nezia Bastisa Astama. Selanjutnya Ibu, kami memiliki di perancangan lab komputer yang dimana ini dikerjakan oleh teman kelompok kami yakni Muhammad Faiz. Silahkan dijelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada ruangan lab komputer, yang dimana pada ruangan ini itu menggunakan topologi star, dengan switch-nya sebagai pusat jaringan yang menghubungkan seluruh komputer. Jadi jaringan ini tuh menggunakan satu subnet yang dibagi menjadi 3 VLAN dengan menggunakan kelas IP tipe C.
yaitu 192.168.80.0 untuk VLAN 10, 192.168.90.0 untuk VLAN 20, dan 192.168.100.0 untuk VLAN 30 dengan prefix 27. Jadi setiap VLAN ini memiliki gateway yang berbeda pada router. Dan di sini juga kami menggunakan DHCP, bukan statik, agar alamat IP itu diberikan secara otomatis. Dan kita juga bisa lihat pada switch lab komputer ini ada terdapat 24 port fast Ethernet, di mana port 2 sampai port 23 ini digunakan untuk PC-PC yang ada pada lab komputer ini. Sedangkan port satunya ini digunakan sebagai port terang untuk menghubungkan switch ke router. Port terang ini tuh berfungsi untuk mengirimkan semua VLAN dari switch ini menuju router utamanya, agar semua jaringan ini bisa saling terhubung. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman kelompok kami, Muhammad Faiz. Baik Ibu, itulah tadi penjelasan mengenai setiap ruangan. Untuk selanjutnya kami mengatur untuk menghubungkan setiap ruangan ini, kami menggunakan teknik teknik routing, yakni teknik RIP, yang dimana kami mendaftarkan setiap network address-nya pada pusat agar setiap ruangan dapat terhubung. Pada pusat kami mendaftarkan network address untuk 10.0 yang terhubung ke jaringan Office, 11.0 yang terhubung ke jaringan admin room, dan seterusnya. Di sini juga kami mendaftarkan untuk jaringan addressnya itu di setiap subnet yang ada pada setiap ruangan. Jadi apabila dilakukan pengetesan atau pengiriman data dari ruangan satu ke ruangan yang lain, maka data itu berhasil dikirimkan. Misal, yang pertama pilot, lalu yang kedua akan berhasil. Nah, untuk teknik addressing-nya Ibu, kami menggunakan teknik DHCP, di mana setiap klien yang ada dalam setiap subnet atau setiap room, setiap ruangan itu meminta IP dari router ruangan tersebut, yang dimana router dari ruangan tersebut akan menyediakan IP yang dapat digunakan oleh klien agar sang klien memiliki IP tersendiri. Nah, sekian dari kelompok kami Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.